Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Sabat hari ini kami siapkan hati kami untuk boleh menerima akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang akan bekerja bagi kami sekalian, baik kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan pekabaran firman-Mu, dan demikian juga untuk seluruh umat-umat Tuhan yang sedang bersama di dalam mengikuti khotbah ini, akan boleh menerimanya dan menjadi kehidupan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, Sabat hari ini kita boleh kembali datang menyembah Tuhan pada Sabat yang kudus. Dan Sabat hari ini adalah merupakan satu kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi saya pribadi untuk boleh berada di tengah-tengah saudara. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan Sabat hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang pernah saya khotbahkan, dan judulnya adalah Sukacita Memberi. Ini berdasarkan dari pengalaman seorang perempuan janda miskin yang memberi persembahannya kepada Tuhan. Berdasarkan pada kisah Markus 12 ayat 14 sampai 44, hanya sebuah perikop yang singkat saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44 adalah ayat inti kita Sabat hari ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mengapa perempuan janda miskin ini rela memberikan semua yang ada padanya? Poin yang ketiga, saya ulangi, yang pertama itu adalah tindakan kasih, itu adalah tindakan ketulusan atau keikhlasan. Dan poin yang ketiga, Sabat hari ini, mari kita lihat kembali, buat investigasi dari pengalaman perempuan janda miskin. Apa yang membuat dia rela memberi semua yang ada padanya? Saya langsung kasih jawabannya, itu adalah tindakan komitmen. Dari mana kita bisa melihat bahwa perempuan janda miskin ini berkomitmen? Baik, ada 3 hal yang boleh kita dapatkan pada Sabat hari ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Yang pertama adalah pertunjukan kedermawanan. Jadi di ayat 41 Markus pasal 12 menyebutkan bahwa banyak orang yang datang membawa persembahan. Dan kita sudah sepakat tadi melihat catatan Alkitab dan juga Roh Nubuat bahwa itu adalah sebuah pertunjukan, dan kemudian inilah yang terjadi. Kepada perempuan janda miskin, maka ketika saudara lihat ayat 41 dia katakan bahwa banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, walaupun orang lain memberi dengan jumlah yang besar,
dalam parade pertunjukan, tetapi perempuan janda miskin ini tidak merasa rendah diri, malu, atau takut, minder untuk memberikan persembahannya. Coba saudara, kalau misalnya di satu gereja, kemudian ini terjadi. Semoga tidak terjadi di Dieng ya, jemaat Dieng. Ini semua pertunjukan dan semua orang tahu itu, bahwa itu adalah pertunjukan, promosi. Dan ketika saudara hanya membawa 2 koin yang terkecil hari ini hanya ada 100 ya. Oke lah, kita buat karena itu 1.500, ada 2 koin 1.000 ya. Dan itulah yang akan saudara bawa hari Sabat ini. Ketika melihat orang banyak memberi dalam jumlah yang besar, apa yang menjadi perasaan saudara? Saya hanya bawa 2 koin kecil. Banyak orang akan memilih untuk ndak usahlah saya beri. Atau apalah artinya untuk memberi 2 yang kecil ini kepada persembahan yang besar. Ellen White sebutkan saudara, bahwa andaikan ada petugas Ka'bah hari itu dan kemudian mengecek berapa uang persembahan yang mau diberikan dan kedapatan hanya 2 peser, apa yang Ellen White katakan? Dia bisa saja menganjurkan untuk ibu tahan saja uang ini untuk ibu pakai dan kemudian pulang. Ketimbang tidak ada pengaruh apa-apa kepada persembahan yang besar yang telah diberikan ke gereja. Saudara, jadi kata lain itu bisa menjadi sebuah excuse untuk perempuan ini tidak lagi untuk memberikan persembahannya. Tetapi ketika melihat pertunjukan demi pertunjukan, ingat saudara, dia tidak merasa rendah diri, dia tidak malu, dia tidak takut, tidak minder. Dia tetap membawa persembahan ini. Mengapa? Dia sudah komit itu saudara dari rumah. Ketika 1.500 adalah merupakan uang sisa pegangannya, nafkah untuk dirinya. Nafkah 1.500 tidak mungkin menjadi nafkah bagi seseorang hari ini di Indonesia. Mau beli apa saudara untuk 1 hari? Gorengan pun, walaupun tidak sehat ya, gorengan. Tapi hanya mungkin dapat 1 atau 2. Tidak cukup, dan itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa dia memberi dari kekurangannya. Membeli nasi 1 porsi saja, separuh pun tidak bisa. Saudara lihat, jadi mari kita lanjutkan. Walaupun pertunjukannya sedemikian rupa, namun karena dia sudah komit dari rumah, tidak apa-apa saya tidak makan, tapi saya mau kasih ini untuk Tuhan. Saudara, dari komitmennya, dari rumah, dia tidak terpengaruh oleh karena banyak orang yang memberi persembahan hari itu. Tetapi karena dia sudah nekat, dia sudah niat, dia sudah komitmen dari rumah. Dan pertunjukan ini tidak pernah melunturkan akan komitmennya. Dan dia tetap memberikan persembahannya. Kemudian hal yang kedua. Hal yang kedua adalah perlakuan pimpinan gereja. Semoga ini tidak akan membuat saudara, mari kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Dari ayat 38 sampai 40 Alkitab katakan. Saya ulangi ayat yang tadi saya sudah bacakan. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini tidak hanya titik di situ saudara. Tetapi selanjutnya mengatakan yang menelan rumah janda-janda. Apa artinya menelan rumah janda-janda? Saya memiliki beberapa terjemahan dari kitab suci.
ada versi-versi yang berbeda, ada yang menyebutkan menelan itu adalah menggunakan kata merampas, ya, kemudian menipu. Tetapi izinkan saya untuk ambil dari TSI, dia katakan seperti ini. Mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini. Dan saya akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah meninggal. Karena ini statusnya janda. Tetapi sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mereka mau mengambil sebagian dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di dalam rumah-rumah pertemuan supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik. Karena itu, sebagai akibat dari perbuatan mereka yang mengerti itu, seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada mereka. Kiranya terjemahan ini dapat menolong saudara untuk mendapatkan idenya. Jadi, ketika sesaat sebelum ibadah itu dimulai, Yesus sudah ada sejak pagi di bait suci. Dia mengajar, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan dia jawab, dan kemudian tiba di ayat 40 ini. Maaf, ayat 38 sampai 38. Di situ Yesus menemplak pimpinan-pimpinan gereja dan termasuk di dalamnya menguak akan satu kebenaran bahwa ternyata mereka juga suka untuk apa? Memeras, menipu, dan kemudian mengambil keuntungan dari para janda. Ketika masuk kepada ibadah harian itu, maka tiba-tiba ada banyak orang yang datang, tiba-tiba ada seorang perempuan janda yang miskin datang hari itu. Tidak kebetulan saudara. Ketika perempuan ini masuk, maka saudara bisa bayangkan apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan perempuan ini. Kalau jika perempuan ini adalah korban nyata, sanggupkah dia untuk tetap harus datang ke gereja? Kalau ini menjadi masalah saudara, ada pendeta, ada tua-tua jemaat, semoga tidak ya, tetapi melakukan sesuatu yang tidak adil bagi saudara. Masih sanggupkah saudara untuk datang ke gereja dan kemudian menyapa mereka, selamat hari Sabat? Atau mungkin saudara tidak akan bertegur sapa. Saudara hanya memberikan tangan saudara, ya mungkin ini karena COVID tidak lagi ya. Tetapi kalau di dalam hal ibadah normal, saudara hanya kasih pegang tangan, masih sanggupkah saudara berjabat tangan dengan mereka? Atau saudara akan duduk di belakang dan kemudian seperti acuh tak acuh, dan ketika pimpinan gereja berkhotbah, masih sanggupkah saudara mau mendengarkan akan khotbahnya? Dan lebih dari itu, masih sanggupkah saudara berkomitmen untuk membawa persembahan saudara ke gereja? Saudara, inilah hal yang sulit. Oke, mungkin perempuan janda ini bukanlah korban nyata, tetapi mungkin adalah korban persepsi. Bagaimana saya bisa menyebutkan korban persepsi? Kalau mungkin bukan perempuan ini, bisa saja dia terhasut oleh karena janda-janda yang lain. Seperti istilah menyebutkan bahwa burung sejenis terbang bersama. Maka janda itu akan duduk di paling belakang dan dia akan mencari temannya, sahabatnya janda pula. Dan kemudian dengan tulus dia mendengar khotbah. Tetapi janda yang jadi korban nyata ini saudara akan kemudian, wah kamu tahu siapa dia? Diam. Tapi lama-kelamaan tidak bisa ditahankan.
dia begini-begini, kemarin datang ke rumah, kemudian akhirnya rumah saya harus disuruh untuk dijual, dan yang lainnya. Saya akhirnya tidak dapat apa-apa. Saudara, ketika masalah ini terjadi, tapi kita bisa melihat bahwa perempuan janda miskin ini tetap untuk setia memberikan persembahannya. Walaupun para pemimpin gereja berlaku tidak adil bagi anggota gereja, bisa saja dirinya menjadi korban nyata atau persepsi, tetapi dia tetap datang dan membawa persembahannya. Saudara, ini adalah komitmen. Dia memberi bukan karena pendeta, tua-tua jemaat datang mendoakan dia. Tetapi dia lebih kepada mempercayai bahwa ada Allah yang telah memberkati dirinya. Tidak masalah dengan apa yang terjadi, ketidakadilan terjadi di gereja. Komitmennya tetap diberikan untuk Tuhan. Memang sangat disayangkan, tidak banyak tetapi ada juga oleh karena sakit hati di gereja. Bisa juga sakit hati di conference. Kemudian mengalokasikan persembahan mereka atau dikirim ke tempat yang lain. Saya tetap menganjurkan saudara tetap setia memberi kepada Tuhan. Karena yang memberkati saudara itu adalah Tuhan. Jangan gantungkan atau komitmen saudara dipengaruhi oleh pimpinan gereja, orang lain atau perlakuan mereka. Tetapi terus memandang kepada Tuhan. Dan satu poin lagi terakhir yang boleh saya lihat adalah, saya bagikan pada sabat hari ini adalah mengenai eksistensi atau keberlangsungan daripada gereja di dunia ini. Mari kita baca, jadi pasal 12 ini selesai. Setelah pemberian persembahan dari perempuan janda miskin ini dicatat, maka pasal 13 selanjutnya menyebutkan ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya bangunan-bangunan itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Satu pertanyaan yang sederhana. Jadi ini Yesus katakan ketika mereka telah keluar dan berada di atas bukit. Dan dari atas bukit itu memandang ke bawah. Dan kemudian seorang daripada mereka katakan bahwa luar biasa. Jadi rasa bangga orang Israel terhadap bait suci yang megah itu, ya luar biasa. Tetapi Yesus katakan, "Kau lihat gedung-gedung ini hebat?" Dan inilah nubuatan Yesus, bahwa akan ada di suatu waktu bahwa bangunan ini akan apa? Akan runtuh. Dan benar, itu terjadi beberapa tahun kemudian. Pertanyaan saya, adakah perempuan janda miskin ini mengetahui bahwa nubuatan ini ada dan gereja atas mana persembahannya yang dia dedikasikan, dia berikan untuk membantu pelayanan di gereja atau di bait suci, ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Dan peristiwa ini secara terpisah dicatat oleh Alkitab. Kata lain, saudaraku, bahwa gedung gereja yang megah di suatu waktu ketika Yesus tidak lama lagi akan datang itu akan runtuh untuk kita hari ini. Maka saudaraku, selagi ada pelayanan di sana, mari kita tetap berkontribusi, berkomitmen untuk mendukung akan pelayanan ini. Walaupun eksistensi gereja
dan pelayanannya diprediksi akan berakhir. Terlepas dia tahu ataupun tidak, tetapi perempuan janda miskin ini tetap datang memberi akan persembahannya. Itu adalah sebuah komitmen. Tahukah saudara bahwa Allah juga berkomitmen untuk saudara dan saya? Jika tidak, apakah Allah sedang berspekulasi memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya? Apakah Allah juga sedang jatuh cinta dan ternyata cinta itu buta? Bagaimana mungkin ia mencintai manusia yang kecenderungannya selalu mengkhianati dan mengingkari janji setianya? Layakkah Allah menerima perlakuan seperti ini? Rasanya tidak adil dan tidak fair. Tetapi saudaraku, luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat 16 menyebutkan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak ibuku, saudaraku yang kekasih, berbicara mengenai tindakan komitmen, maka itu tidak ada pengaruh dengan situasi dan siapapun juga. Itu tidak ada hubungannya dengan suara atau cara yang terbanyak memberi persembahan karena hanya sedikit yang saudara miliki untuk diberikan. Itu tidak ada hubungannya dengan pribadi pimpinan gereja, tidak ada hubungannya dengan perlakuan pimpinan gereja atau organisasi gereja kepada saudara dan saya, tidak ada hubungannya dengan pelayanan pemimpin gereja maupun organisasi gereja, tidak ada hubungannya dengan sistem keagamaan, tidak ada hubungannya dengan eksistensi pelayanan dan juga bangunan gereja. Komitmen yang kita berikan oleh karena kita berkomitmen dengan Tuhan yang telah memberkati akan hidup kita. Baik, sebagai penutup, mengajak untuk kita hari ini, bagaimana kita bisa mengalami sukacita memberi di masa-masa COVID-19. Memberilah oleh karena saudara mencintai Tuhan. Yesus, dia rela mati, memberikan hidupnya oleh karena dia mencintai saudara dan saya. Sama halnya ketika kita memberikan persembahan kita, itu oleh karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi juga persembahan oleh karena kita adalah pribadi yang tulus, ikhlas, dan tindakan itu menjadi tindakan keikhlasan atau ketulusan. Oleh karena kerelaan Yesus Kristus, dia telah datang ke dunia ini. Allah tidak menyayangkan anaknya, dia memberikan anak itu sebuah kerelaan, sebuah ketulusan agar saudara dan saya boleh diselamatkan. Demikian juga Allah berkomitmen untuk memilih kita, menyelamatkan kita. Sepantasnya kita juga memberi persembahan oleh karena kita memiliki komitmen. Saudara mau memiliki hati yang bersuka cita saat memberi? Memberilah oleh karena kasih, memberilah oleh karena ketulusan dan keikhlasan, dan memberilah oleh karena saudara berkomitmen. Kiranya melalui renungan pada Sabat hari ini akan boleh mengangkat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam kita mengelola akan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.